ada seperti Engkau, ada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, ada seperti Engkau, ada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, ada seperti Engkau, ada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, ada seperti Engkau, ada seperti Engkau.
perlu Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami rindu urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah sekarang. Pujian ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat
ada di tempat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan, ketika 2-3 orang percaya berkumpul di dalam nama-Mu, begitupun juga kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Menjadi permohonan kami Tuhan. Kami rindu urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu kuasa Allah dicurahkan dalam ibadah ini Tuhan. Kami rindu kuasa Allah mengubahkan hidup kami dalam ibadah ini Tuhan. Yang lelah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang perlu pertolongan Tuhan hiburkan dan Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan pujian penyembahan kami Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri, kita mau muji nama Tuhan. Kita percaya Roh Kudus dicurahkan Tuhan di tempat. Tercurah bagi
sukacita, menari untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Saya persilakan untuk kembali duduk. Puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan dan keberadaan kami hari ini. Kami bersyukur memberikan pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar sebagian kebenaran firman. Roh Kudus menolong kami. Kami boleh memahaminya. Engkau urapi kami semua. Engkau mengampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Berkati seluruh tim pelayanan yang melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024. Saya akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keuntungan yang kita terima lewat kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan ya Yesus Kristus. Itu merupakan ya, fakta sejarah. Ya, kita sebagai orang percaya harus memahami ini. Bukan saja pemerintah juga menandai tanggal 9 Mei itu 2024 sebagai ya, hari besar, hari libur, hari kenaikan ya, Tuhan Yesus Kristus. Ya, tentu dunia juga orang-orang percaya memperingati ini. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat ya, apa saja yang kita terima ya, lewat kenaikan Yesus Kristus, keuntungan yang kita terima. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Kita bisa membacanya ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi kita membaca ayat mas kita, ayat yang ke-7. Nanti kita akan coba melihat ya, ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita proklamirkan, kita baca bersama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Pasal ini dan pasal sebelumnya dan beberapa pasal, pasal 12 sampai pasal 17, ini perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Ya. Tentu ya bagaimana ya, kematiannya, penyalipannya. Pasal 19 ke atas itu kematiannya
lalu kebangkitannya dan kenaikannya. Secara tersirat, waktu Yesus ada di dunia ini, dia sudah berbicara tentang kenaikannya, walaupun dalam kata yang lain. Misalnya di dalam pasal yang ke-12, dikatakan bahwa dia tidak selalu bersama-sama dengan murid-murid. Secara fisik, Yesus tidak selalu bersama-sama dengan murid-murid. Lalu dikatakan juga dia pasal yang ke berapa? Pasal yang ke-13 ya, dia berbicara tentang, pasal 12 juga masih berbicara bahwa dia akan ditinggikan, ya. Dia akan ditinggikan dari bumi ini. Kalau dia ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang. Dia berbicara tentang bagaimana seperti benih, dia harus jatuh ke dalam tanah dan mati, baru benih yang satu itu bisa menghasilkan banyak benih. Berbicara tentang kematiannya, berbicara tentang kenaikannya. Ya, apabila dia ditinggikan, dia akan menarik banyak orang. Lantas juga dia berbicara di dalam pasal 14 bahwa dia akan pergi ke tempat di mana di tempat itu juga orang-orang percaya akan bersama-sama dengan dia. Ya, dia menyediakan, pergi untuk menyediakan tempat. Kemarin kita minggu lalu berbicara dari sorga kembali ke sorga. Dia bukan dari bumi ini, dunia ini. Dia dari atas, dari sorga. Dalam pasal 14 juga berkata salah satu muridnya, aku tidak tahu jalan ke sana, di mana engkau pergi. Jadi bagaimana? Lalu Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah jalan kita masuk ke surga. Memang di dalam dunia ini, seperti falsafah dunia, banyak jalan menuju Roma. Mereka beranggapan banyak cara. Tapi kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, hanya satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam surga, lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minggu lalu sudah kita berbicara bahwa tubuh dan darah ini tidak bisa tembus ke sorga, harus diubahkan. Nanti pada waktu bunyi sangkakala, waktu Tuhan datang, karena bukan saja dalam fakta sejarah dia sudah naik, tapi dia juga berkata ada satu lagi bahwa dia akan datang kali kedua. Kita menanti ini, walaupun sudah cukup lama ya. Kita percaya bahwa dia akan datang. Waktu dia datang dikatakan orang-orang yang mati dulu di dalam Tuhan
dari segala penjuru dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan, ya, digantikan tubuh yang binasa ini dengan tubuh yang tidak binasa, ya, supaya bisa dibawa oleh Yesus dan masuk, ya, ke dalam kerajaan sorga. Lalu orang-orang dikatakan tidak semua mati, ada yang masih hidup. Ya, mereka yang disingkirkan di padang belantara, tidak masuk ke dalam zaman antikris, dipelihara oleh Tuhan. Waktu bunyi sangkakala, yang mati di dalam Tuhan, baru yang masih hidup ini juga diubahkan. Tubuh yang binasa dengan tubuh yang tidak binasa. Mereka terangkat, ya, bertemu dengan Yesus dan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tubuh dan darah tidak bisa tembus ke kerajaan sorga. Barang-barang juga, materi tidak bisa tembus ke sorga. Ya, dan kita juga belajar bahwa kesempatan ini hanya di bumi. Nanti di dalam kekekalan, baik di sorga maupun di neraka, tidak bisa berubah lagi. Kita tidak mengenal api penyucian, tidak kenal lagi ada benang, jalan seperti benang bisa ke sorga. Enggak ada jalan. Ada perbedaan antara neraka dan sorga. Di dalam kekekalan itu hanya dua pilihan, di neraka atau di sorga. Tapi kita sudah belajar, orang yang percaya kepada Yesus, Yesus hanya satu-satunya jalan untuk kita ke tempat di mana Yesus pergi. Yesus pergi ke surga. Kita lanjut, Bapak Ibu. Lantas di dalam ayat ini, di dalam Yohanes pasal 6 pakai istilah dia pergi. Yesus akan pergi. Yesus akan naik ke sorga. Karena dia dari sorga kembali ke sorga. Dari sorga karena cintanya dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Manusia 100% sehingga dia mati di kayu salib. Sebagai manusia bisa menanggung dosa manusia. Sehingga lewat penumpahan darah, lewat pengorbanan Yesus kita diselamatkan. Yesus pergi ke sorga. Setelah dia mati, bangkit, naik, dia pergi ke sorga. Dia pergi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ini Yohanes pasal 16 ayat 17, Yesus masih ada di muka bumi. Dia masih ada dalam keberadaannya sebagai fisik. Tentu ketika dia mengutarakan bahwa dia akan pergi, tentu ada kesedihan. Ya, murid-murid merasa ditinggalkan. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus juga ada hal yang terjadi ketika aku pergi. Ya, kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia katakan jangan kamu menjadi kecewa karena engkau menjadi percaya atau pengikut aku. Karena dikatakan di mana dikatakan kamu akan mengalami penderitaan karena cemoohan, dikucilkan, ya, aniaya, ya. Mereka menyangka kalau menganiaya orang percaya, orang Kristen itu seperti berbakti kepada Tuhan. Itu udah diingatkan oleh Tuhan. Apa-apa yang, karena Yesus katakan, dia pakai istilah dia pergi, saatnya telah tiba, ayat yang keempat. Tetapi semuanya kukatakan kepadamu supaya apabila saatnya kamu ingat, aku telah mengatakannya. Jadi waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia mengatakan dia akan pergi. Dia akan naik, meninggalkan mereka. Dan Yesus katakan, apabila saatnya, jangan kamu ingat, aku telah mengatakannya. Ya.
Tentu bagaimana saudara, ya kalau seseorang mau pergi, ya tentu ada kesedihan, ya ada perasaan yang mendalam tentu. Nah begitu juga murid-muridnya, ya. Bukankah waktu Yesus juga masih hidup dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Loh kalau Yesus pergi bagaimana nih? Yesus berkata di dalam ayat yang lain juga dia berkata, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Sebab itu dia membicarakan bahwa dia akan naik ke surga. Tapi dia katakan juga bahwa jikalau dia naik ke surga, pergi, dia akan kirimkan penghibur, penolong, atau pembela, karena bahasa aslinya parakletos. Ya, dia pendamping seperti pengacara gitu, pembela. Ya. Jadi keuntungan yang pertama, karena dikatakan kalau aku tidak pergi, penghibur, penolong, Roh Kudus itu tidak akan diutus kepada kita. Tapi kalau dia pergi naik ke sorga, Roh Kudus akan diutus. Di sini kita bisa mempelajari tentang bagaimana Trinitas Allah. Ada Allah Bapa yang mengutus Yesus, Yesus sendiri, ya, Anak, Putra, dan ada Roh Kudus yang datang yang menggantikan keberadaan Yesus yang fisik ini. Dia mengambil alih keberadaan Yesus. Kalau Yesus pergi, maka ada Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Memang secara logika, ya Allah kita satu, tapi tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus seperti segitiga. Tiga sisi, tapi di tengahnya Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi satu. Satu tapi tiga. Memang susah saudara-saudara. Secara logika. Kita harus percaya saja sesuai dengan firman Tuhan. Yesus pergi. Ya. Dia tidak ada lagi secara fisik. Tapi ada penggantinya. Yaitu Roh Kudus, penghibur, penolong. Yang akan mendampingi, yang akan membela. Kalau yang ikut setiap doa udah berapa doa malam, dikatakan ada perkataan Yesus juga sebelum naik, aku akan mengirimkan janji Bapa. Kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, tunggu di Yerusalem. Ini juga saudara-saudaraku. Yesus pergi, ada faedahnya, ada gunanya. Roh Kudus itu akan datang, dia akan menyertai kita. Karena kita dijadikan saksinya Tuhan. Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia memberitakan kerajaan. Nah sekarang tugas kita juga untuk memberitakan kerajaan sorga. Ada tugas tanggung jawab kita. Maka diperlengkapilah kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Supaya memampukan kita. Supaya kita bisa menjadi saksi. Pelita kita tetap menyala. Saudara-saudara. Walaupun banyak tantangan, godaan dan lain-lain. Saudara-saudara. Roh Kudus yang akan mendampingi. Karena dunia ini ada di dalam kekuasaan si setan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu sendirian. Sebab itu dia pergi, ada Roh Kudus. Ya, pribadi Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah.
dan seluruh dunia ini berada di dalam kuasa si jahat. Nah, makanya diingatkan oleh Tuhan, dunia ini karena berbeda nilainya, pandangannya. Saudara-saudaraku, dia membenci kita. Mengapa ada orang yang beribadah kok dilarang? Ada orang yang beribadah dicemooh. Lu sok suci lu. Kan gitu. Karena nilai-nilai keberadaan kita sebagai anak Tuhan beda dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Rugi. Buang waktu kalau kita buang. Berbeda. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu ada untungnya. Baik kehidupan yang sekarang ini dan kehidupan yang akan datang. Kalau orang dunia rugi nih 1 jam nih. Ya, berapa nih omsetnya? Kalau ada omsetnya. Tapi kalau jaga nyamuk 1 jam. Firman Tuhan beda. Makanya itu dunia kadang-kadang mencemooh, membenci kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan ingatkan. Aku udah ingatkan loh. Aku udah beritahu loh. Aku pergi makanya aku kirimkan Roh Kudus. Jadi keuntungan yang pertama, kehidupan kita akan disertai dengan Roh Kudus yang akan membela kita, menolong ya dunia ini. Ya, setan dengan berbagai cara, ada Roh Kudus yang akan membantu, memberikan kuasa ya untuk mengalahkan kuasa si setan ini, kuasa daripada dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Roh Kudus yang selalu menyertai, dan Roh Kudus itu akan membawa kehidupan kita kepada kebenaran. Hidup kita akan di dalam kebenaran. Keuntungan kedua, kita akan hidup di dalam kebenaran dan akan membawa kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Keuntungan yang kita terima, Roh Kudus itu akan menyertai kita. Dan dia akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Dan memberitakan kebenaran, saudara-saudaraku. Perkara-perkara yang akan datang. Ya. Roh Kudus akan, memang kan firman Tuhan katakan, kalau semua dicatat ini enggak cukup kitab ini, saudara. Nah, Roh Kudus itu yang terus mengungkapkan, mengilhamkan, mewahyukan. Ya. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku, dia akan membuat hidup kita ada di dalam kebenaran. Coba kita perhatikan ayat yang baca lagi, ayat mas kita ayat 7. Namun benar, kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau penolong atau parakletos, pembela seperti pengacara yang mendampingi, tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Mengutus Roh Kudus. Ya, karena Yesus sudah naik, fisiknya tidak kelihatan lagi. Diganti. Ya, menggantikan adalah Roh Kudus. Lalu apa? Ayat 8. Kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Bagaimana hidup kita ada di dalam kehidupan yang selalu di dalam kebenaran? Karena Roh Kudus itu menginsapkan kita akan dosa.
Saya katakan tadi, nilai-nilai yang ada di dalam dunia berbeda dengan nilai-nilai di dalam kebenaran. Bagaimana kita memahami, mengerti kebenaran itu? Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan kita. Pernah nggak saudara ketika firman Tuhan datang, firman Tuhan itu berbicara, kok firman Tuhan buat saya ya? Firman Tuhan itu menegur. Bukankah firman Tuhan katakan, Ibrani pasal yang keempat, dia hidup, dia efektif, dia berkuasa, dia seperti pedang bermata dua. Ibrani pasal 4 ayat yang kedua. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh. Kok firman Tuhan itu menusuk jiwa roh? Sendi-sendi dan sum-sum sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Firman Allah menjadi hidup. Ada ayatnya di Korintus, huruf-huruf ini mati tapi roh yang menghidupkan. Roh Kudus yang menghidupkan, Roh Kudus yang mewahyukan, Roh Kudus yang mengilhami, membuat kita insaf keberadaan kita ini sebagai orang berdosa. Kebenaran kita ini seperti kain kotor, ya saya katakan. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, perbuatan baik kita, amal kita tidak bisa membuat kita masuk surga. Hanya percaya kepada Yesus, karena Yesus telah jalan satu-satunya masuk surga. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, pasti yang Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita ini, keuntungannya dia membawa kita kepada kebenaran. Kehidupan kita ini mengeluarkan buah-buah roh. Ada buah-buah pertobatan. Dia menginsapkan kita akan dosa. Sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Ini keuntungannya. Roh Kudus itu akan membawa kita. Ketika kita melenceng dari dosa itu berarti kan melenceng dia. Saudara-saudara. Dari tujuan. Melanggar firman Tuhan. Roh Kudus arahkan kembali kepada realnya jalan kebenaran. Ini keuntungannya, dia akan membawa kita ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, dia menginsapkan kita akan dosa. Bahwa kita ini orang berdosa. Kita perlu Tuhan menyelamatkan saya. Kita perlu ya firman Allah menerang. Nah, dan dikatakan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kita akan hidup di dalam kebenaran karena Roh Kudus selalu menginsapkan kita, menyadari kita, dan memberitahukan kita tentang hukuman akibatnya daripada dosa itu. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Kenapa saudara-saudaraku yang kekasih? Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini sebagai terang. Tapi mereka menolak terang. Mereka lebih suka gelap. Makanya Roh Kudus ingatkan supaya engkau tidak tinggal di dalam kegelapan. Nah, itu Roh Kudus akan membawa kita supaya kita tetap hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dari ayat 19 dulu ya. Dan inilah hukumannya. Terang telah datang ke dalam dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Orang yang diam di dalam kegelapan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat, melakukan perbuatan. Sebab barang siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah, keuntungannya Yesus pergi, dia kirimkan roh penolong, pembela itu yang menampingi. Dia akan menyertai. Selain itu membawa kita kebenaran supaya kita hidup di dalam terang. Dia menerangi ya kegelapan itu, menunjukkan ya dosa itu, akibat dosa itu, penghukuman, penghakimannya, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, Tuhan menolong kita. Ya, Roh Kudus senantiasa membawa kita. Dan kita akan memberitakan kebenaran. Bagaimana saudara memberitakan kebenaran kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kegelapan. Lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Ya, Roh Kuduslah yang menyadari kita, menginsapkan. Yang ketiga, ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menerima Roh Kudus yang akan menyertai, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada kebenaran, dan kita akan memberitakan kebenaran, dan kita akan selalu memuliakan Tuhan. Dia akan selalu memuliakan Tuhan. Ya, tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, itulah keuntungan yang kita terima. Ya, kalau dia pergi, dia kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai. Roh Kudus akan membawa kebenaran. Roh Kudus akan membuat kita tahu memuliakan Tuhan, mengucap syukur, menyadari keberadaan kita ini hanya kemurahan Tuhan. Bukankah saya berkata berkali-kali kita datang dengan keadaan tidak membawa apa-apa. Kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Kalau kita kembali membawa apa-apa, di peti mati kita bawa apa-apa, pasti saudara-saudaraku dimakan ngengat dan karat. Dan pasti pencuri, perampok akan datang mengambil. Tetapi tentu kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ya, kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi saksinya. Ya, ada mahkota upah yang kita terima. Katanya seperti kemuliaannya seperti bintang, ada yang seperti bulan lebih besar, ada yang seperti matahari. Ya, akan menyertai dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan. Memberkati kita, ya. Tuhan akan menyertai kita. Tidak perlu takut saudara-saudaraku di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang kita hadapi, kita tidak gentar. Ya. Tuhan sudah maut aja musuh yang terbesar. Pertama kan begini, lemah. Orang kalau terus membiarkan dia lemah, hatinya terus lemah, aduh lemah. Kalau saudara berkata lemah, sakit. Kan gitu. Habis lemah, sakit terus. Aduh sakit, nggak punya pengharapan. Akhirnya dead, mati. Jadi kematian itu puncak semua kelemahan. Tapi bukankah waktu Yesus bangkit, maut telah dipatahkan? Ya, kalau Tuhan beserta kita, kita tentu akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Itu boleh terjadi buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat kita semua.
Kita ambil sejenak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk mendampingi, untuk memberikan pertolongan dan membuat kita selalu insaf. Puji Tuhan. Urapi kami, urapilah kami dengan sekarang kami perlu Engkau Tuhan. Sekarang kami butuh Engkau. Kami perlu Roh Kudus mengurapi kami. Kami rindu Engkau. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan baru. Dia ada di tempat ini. Dia sudah ada di tempat ini. Dia akan juga ada di dalam setiap kehidupan kita. Dia akan memberikan urapan. Haleluya. Kami rindu Engkau. Curahkan
memberi kami kekuatan. Kuasa itu memampukan kami untuk tetap hidup dalam kebenaran. Roh-Mu Tuhan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Roh-Mu Tuhan yang membuat kami bertahan mengiring Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan menjamah kami, Engkau memenuhi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Karya-Mu dinyatakan di tempat ini. Karya-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Ada sukacita, ada damai. Bila Roh Allah ada di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan bagi kami hari ini. Karena Engkau Roh Kudus membuat kami ada dalam rumah Tuhan. Membuat kami dapat bersekutu Tuhan. Membuat kami bisa datang menyembah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu menggerakkan roh kami. Untuk kami menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Berita Injil sudah diberikan. Dan kami sudah mendengar Tuhan. Kabar keselamatan. Kami sudah terima. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkuasalah Engkau terus dalam kami Tuhan. Supaya kami menjadi gereja yang terus dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terus mengurapi hamba-Mu dalam pelayanannya dan segala yang dikerjakannya. Tiba saatnya Tuhan kami akan membawa korban persembahan-persembahan kami. Apa yang kami lakukan hari ini pun Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan. Amin. Engkau mengurapi pelayan-pelayan Tuhan yang akan bertugas saat ini. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga mereka yang mengikuti secara online, engkau mau dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri. Saya mewakili jemaat kita semua untuk berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Dengan segala permohonan mereka, mereka mengangkat tangan mereka. Baik itu persoalan hidup mereka, persoalan di dalam keluarga rumah tangga mereka, baik juga di dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, pendidikan mereka. Hamba berdoa mewakili mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah lalai terhadap janji-Mu. Kami percaya Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu. Dan kami yakin percaya Engkau akan menjawab. Engkau akan menyatakan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib itu. Hamba wakili berdoa
buat jemaatmu yang ada yang terangkat tangannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang memerlukan pertolongan Tuhan nyatakan pertolongan yang ajaib. Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati usaha mata pencarian, pendidikan dalam hidup rumah tangga mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang berulang tahun dari jemaat-Mu di bulan Mei ini. Baik itu Madeline, baik Ibu Purba, Bapak Ramos Simanjuntak. Juga mungkin ada umat-Mu yang lain juga yang berulang tahun di bulan Mei ini. Hamba berdoa Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, karena Tuhan tambahkan umur mereka, Tuhan tambahkan juga berkat-berkat yang melimpah. Bahkan yang akan berulang tahun lagi di bulan Mei yang akan datang, Tuhan juga menyertai. Baik Joshua, Widya, Bapak Maliaki juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati persembahan umat-Mu besar atau kecil. Mereka berikan dengan sukarela, dengan iman. Tuhan berkati. Bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, mereka lakukan dengan percaya akan kebenaran. Tuhan berkati. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat Tuhan. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tuhan berkati selalu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang tercinta. Berkati komplek Pas Pampres ini. Berkati juga komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit Pas Pampres. Tuhan berkati mereka. Berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Berkati anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan. Berkati mereka yang sudah mendengar. Oh Tuhan, mengikuti juga secara online. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan kasih sayang daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai sekarang sampai besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.